Halo guys, sekarang kami mau kerja kelompok wawancara IKM. Ikuti keseruan kami ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raymond Ahmad Madani. Saya di sini mewakili teman-teman saya. Kami dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kedatangan kami di sini untuk menanyakan tentang usaha yang bagian dilakukan di sini terkait ini mata kuliah kewirausahaan. Nama saya Sri Rahayu, ibu rumah tangga, fokus mengurusi usaha ini. Gitu. Terus anak 3, gak usah tanya usia ya. Usaha Nakula Tahu ini mulai dirintis tahun 2015. Jadi hari ini sudah umurnya 10 tahun. Insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan terus, berkembang seperti itu. Motivasi membangun usaha ini pasti motivasi ekonomi lah ya, kan kita perlu ekonomi. Waktu itu ibu bekerja juga waktu masih bujangan, waktu itu bekerja, terus bekerjanya kalau kalian tahu di farmasi juga, terus di apotek kimia farma waktu itu 2005, tahun 2005 waktu itu ya. Terus habis itu menikah, habis itu punya anak 1, masih kerja. Habis itu mulai anak sudah umur 1 tahun, akhirnya ampih lah pegawai. Tadilah pegawai. Habis itu aku tahu mata kuliah kalian itu pasti ada farmakologi, farmakognosi, ilmu resep, kimia kan? Tahu aku dulu mau makan itu juga. Terus jadi nanti bisa kemungkinan kalian pun bisa usaha kayak gini, nggak kuliah jurusan apa, nanti usahanya apa, nggak selalu harus sama dengan ilmu dapat kuliah ya. Terus habis itu karena sudah mulai punya anak, suami aja yang kerja, kita kayaknya harus berkarya juga deh, itulah ya. Terus akhirnya bikin usaha yang produknya itu spa dulu. Nah kalau kami memang saya sama suami itu suka makan tahu. Nah dari situ lahirlah tahu. Kenapa dikasih nama Nakula? Karena kami tinggalnya di Jalan Raya Nakula. Kenapa kok dikasih nama, nggak langsung aja tahu bakso atau apa gitu. Dulu awal-awal tahun 2015 itu bikin ini nggak langsung ada namanya. Nama ini mulai ada itu akhir tahun 2016. Karena kenapa dikasih nama? Karena waktu itu lumayan terkenal, viral waktu itu di Facebook. Nah, karena bikinnya kan mudah, hanya tahu dimasukin adonan pentol, itu lalu banyak yang bikin. Nah banyak yang ikut-ikutan bikin, bahkan teman-teman deket pun ikut bikin kayak gitu kan. Terus habis itu kita harus beda nih supaya dikenali nih produknya Ibu Sri Rahayu ini supaya dikenali. Itu kita harus cari nama. Waktu itu cari nama lah sama adik saya di sini, terus cari nama yang cocok apa ya. Akhirnya kalau nama anak janganlah, sudah umum ya. Orang usaha pakai nama anak gitu kan, pakai nama sendiri juga umum. Akhirnya kami pakai nama yang mudah diucapkan, mudah diingat orang, yang umum gitu ya. Kayak Nakula ini kan umum, di mana-mana ada Nakula, Sadewa, Bima gitu kan. Kebetulan komplek kami nama-nama pewayangan itu tadi. Akhirnya pilihlah Nakula Tahu Banjarmasin. Produk utamanya waktu itu tahu isi bakso ikan tenggiri pertama kali. Terus pemasarannya gimana waktu itu? Pemasarannya memang Ibu Sri Rahayu ini memang suka media sosial. Jadi pemasarannya itu memasarkan nggak harus ke orang-orang yang kita kenal gitu, nggak, memang suka posting di Facebook waktu itu, Facebook sama BBM. Kalian paling SD paling ya waktu itu ya, tahun 2015-an itu. Terus di Facebook, di BBM kita posting mulai ada yang beli. Nanti ada temen kan waktu itu anak ibu kan TK. Nah ibu-ibu di sekolahan ditawari juga mau beli, orang yang sudah beli beli lagi. Nah akhirnya ini dijadikan usaha. Nah akhirnya jadi sampai hari ini. Di sini tempat produksinya sekalian outletnya.
terus ada di Jalan Jati, di Jalan Antasari, ada di situ cabang kami itu sama bukanya itu outletnya, terus ada juga gerobak di Jalan Pramuka, terus ada juga mitra kami ada 2, ada satu di Jalan Sultan Adam dan Pasar Lama. Mitra 2 ini 1 orang yang punya. Jadi kami punya 3, kami sendiri punya 3 dan mitranya punya 2. Dulu awal-awal aku kerjakan sendiri, semua dikerjakan sendiri, lalu bertambah 1, bertambah lagi 1, bertambah lagi 1, sampai sekarang terkumpul 15. Izin resmi kami itu ada BPOM, ada halal, tahu isi. Awalnya dulu 1 varian tahu isi, sekarang ada 12 macam varian tahu isi. Kalian harus follow TikToknya sama IG-nya Nakula Tahu ya. Nanti aku cek ini sudah follow atau belum. Ya. Follow ya TikTok sama IG-nya Nakula Tahu. Nanti di situ kalian bisa buat tambahan kan, tambahan materi kalian. Nah, kalau mau ngambil foto, mau ngambil daftar menu di situ ada semua. Cara mengatur keuangannya ya kayak orang usaha pada umumnya. Nah, itu kok mengatur keuangan itu yang paling penting. Kenapa usaha-usaha itu banyak yang nggak berjalan atau banyak yang tumbang? Karena mengatur keuangannya tadi yang nggak bisa. Jadi uang usaha ya kita pakai usaha untuk pengembangan usaha. Terus uang pribadi ya kita pakai. Nah, kalau kayak saya ini kan owner pun digaji dari sini gitu. Makanya kami bisa berkembang, kami bisa bikin outlet. Dulu kan memang dari rumah benar-benar rumah pribadi, dapur rumah pribadi dulu. Terus dengan mengumpulkan hasil sedikit-sedikit, untungan sedikit-sedikit, akhirnya bisa bikin outlet, bisa sewa tempat di Antasari, bikin gerobak. Dari sendiri, dari sisa-sisa uang belanja. Terus nggak pakai modal yang kita harus beli kompor, beli panci, beli ini juga enggak, karena yang memakai alat dapur rumah tangga yang ada. Kendala utamanya banyak kendalanya ya, namanya usaha ya. Kita kalau berani usaha itu berani menerima semua tantangannya. Jangan dibilang masalah atau apa, itu tantangannya banyak. Kenaikan bahan baku, habis itu training karyawannya nggak mudah, terus habis itu persaingan pasar semakin hari kan semakin banyak orang yang berwirausaha juga. Nah, terus tantangan kita buat kita belajar sosial media. Dulu waktu belum 2015 paling posting cuman gambar terus dikasih caption sedikit di Facebook gitu kan. Terus ada Instagram, gambarnya harus estetik, video harus estetik, terus ada TikTok. Jadi kita ikuti terus. Itu yang bikin Nakula Tahu bertahan sampai saat ini selain doa ya, pasti doa nomor 1. Nomor 2 itu terus kita tuh berinovasi dan kita mengikuti perkembangan zaman. Dari dulu memang kami jualan frozen juga. Jadi pilihan orang beli itu ada orang siap makan, ada siap makan pun bisa goreng, bisa kukus. Terus karena kita orang farmasi, kita tahu kan kesehatan. Nah, terus ada juga orang kalau beli frozen. Dan 2 bulan terakhir ini kami sudah mulai live di TikTok. Jadi kalau di TikTok otomatis pengirimannya frozen. Kalau mau lihat di TikTok kami. Yang misalkan kalian mahasiswa kepingin memulai usaha gitu ya. Nah, ya. Kalau pesannya buat kalian mahasiswa, anak muda yang mau memulai usaha, kita mulai dari apa yang kita punya dulu aja. Nah, gitu ya. Gak usah memikirkan modal yang besar, harus sewa ruko di pinggir jalan raya, harus setting tempat atau harus punya alat konten yang luar biasa. Enggak usah seperti itu. Kita menggunakan apa yang ada dulu. Nanti kalau kita sudah dapat hasilnya, kita bisa upgrade sedikit-sedikit gitu. Seperti Nakula Tahu juga. Dulu waktu mulai apa yang ada, tanpa modal istilahnya kan, kita namanya usaha kan kita nggak tahu, kita bisa untung, bisa juga rugi, kadang umpamanya ada jom. Kalau kita modalnya nggak terlalu besar, nggak apa-apa, buat pelajaran. Kalau kita sudah ngeluarin spend duit banyak, terus ternyata nggak jadi apa-apa kan sayang. Kalian nanti pasti kan ambisi kepengen buka apotek gitu kan. Wah, sudah tahu semua lulusan farmasi pasti kayak gitu, kepengen punya apotek sendiri. Bagus, ribet loh punya apotek itu, ribet banget. Terus expired barang iya, inventaris,
stok, ya kan, obat macam obat harus ada, terus habis itu karyawan, belum lagi hubungan dengan misalkan dokter, hubungan dengan petugas-petugas kesehatan, ribet loh. Nah itulah, kalian bagus sih kalau punya modal, tapi kalau bisa modal pun jangan terlalu besar langsung gede gitu, mulai dulu kecil-kecil bertahap, mudah-mudahan nanti punya apotek semua di kampungnya masing-masing. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.